Mari kita ulang di sini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa anzala wa nazama al-ahzaba wahdahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta da'u ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja saya sampaikan ada di dalam surat Maryam. Surat Maryam adalah surat yang ke-19 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hamba. Ayat yang saya baca yaitu ayat 88 sampai dengan ayat 92. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginformasikan status mengingatkan kita. Wa qalu takhadha ar-rahman walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi di zaman Rasulullah SAW, karena ayat ini diturunkan di zaman Rasulullah SAW. Ayat ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu Allah turunkan. Sebelum kita dilahirkan, orang tua kita dilahirkan, kakek dan nenek kita dilahirkan, moyang kita dilahirkan, ayat ini sudah Allah turunkan. Diturunkan di zaman Rasulullah SAW, dan Allah menjelaskan bahwa ada di antara manusia yang mengatakan Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan Allah punya anak, kita tak heran lagi. Cuma bagaimana sikap sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah terhadap kalimat semacam ini. Bahkan kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi dirayakan sedemikian rupa. Apakah kaum muslimin yang beriman kepada Allah yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat juga harus mengikuti hal semacam itu? Nah, inilah yang perlu kita kaji, inilah perlu kita bahas, karena ini masalah iman. Ini masalah akidah. Iman itulah yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka. Dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab, dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang yang telah diberikan kitab oleh Allah. Orang Yahudi diberikan kitab oleh Allah, orang Nasrani diberikan kitab oleh Allah, tapi mereka selewengkan kitab tersebut. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Padahal Allah tidak punya anak. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, apa Rasul juga mengikuti, mengucapkan selamat? Tidak. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan Rasulullah SAW mengucapkan selamat. Sebagaimana orang-orang sekarang latah, ganjen, norak, kalau kata orang pada bilang mati ya, bukan urusan agamanya, dia bersikup pria dengan urusan agama orang.
Laqad jitum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa ajaran yang sangat mungkar. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak itu adalah kalimat yang mungkar, ajaran yang mungkar, yang Allah tidak suka. Dan ini bukan sebarang kemungkaran. Kalau boleh dengan bahasa sangat tegas, ini kemungkaran yang sangat dahsyat, yang bisa merusak keimanan seseorang. Kembali kepada surat Al-Bayyinah yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah tegaskan lagi, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Oleh karena itu, iman yang sudah melekat dalam diri kita, yang sudah bersemayam dalam jiwa kita, yang sudah kita yakini Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita, Islam sebagai agama kita, sebagaimana kalimat yang diucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, itu harus dikejar. Jangan sampai luntur iman tersebut, jangan sampai larut iman tersebut. Ingat, kita hidup di akhir zaman, banyak cobaan, banyak rintangan. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau di bulan suci Ramadan, iman kita naik, mantap iman kita, akidah kita kuat. Karena memang kondisinya semacam itu. Yang hari kita berpuasa, melakukan saum, malam hari kita melakukan qiyamul lail, melakukan salat tarawih, kemudian dengan witirnya, belum lagi tilawahnya, belum lagi infaknya, begitu mantap iman kita. Itu di bulan Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Desember, ada di antara saudara-saudara kadang luntur imannya, sikapnya, pribadinya, keislamannya. Dan kita bisa lihat di mana-mana saat ini. Dia bangga dengan menggunakan simbol-simbol yang bukan simbol agama mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqal ardu wa tasirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ucapan apa? Ucapan yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Tadi saya sudah katakan, itu adalah kalimat yang mungkar. Nah, kemudian kalimat yang mungkar ini disosialisasikan, dirayakan sedemikian rupa. Yang fatalnya adalah umat Islam ikut-ikutan, ini yang jadi fatal. Kalimat mungkar itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, makhluk Allah itu bukan saja manusia. Gunung itu makhluk Allah, langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, lautan makhluk Allah. Alam semesta ini makhluk Allah. Kalau kita bertentangan dengan kehendak Allah, keinginan Allah, kira-kira makhluk Allah senang tak? Jawabannya tidak senang. Bumi yang kita injak ini akan menggeliat dia. Makanya tidaklah heran Allah berikan peringatan berupa gempa. Karena bumi yang dipijak ini mereka suka dengan omongan manusia yang mengatakan Allah punya anak. Bumi yang dipijak ini tidak suka dengan orang yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Dan dengan caranya bumi memberikan peringatan, dengan caranya lautan memberikan peringatan, dengan caranya hujan memberikan peringatan, langit memberikan peringatan. Karena ucapan semacam ini. Saya ingin mengajak kita meriwayat apa yang pernah terjadi di negeri kita. Suatu musibah dahsyat, musibah besar, yang menyebabkan bukan 1, 2, 3 atau puluhan, ratusan, ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang meninggal dunia.
Coba kita ingat 11 tahun yang lalu apa yang terjadi di negeri ini. Ketika memasuki bulan Desember 11 tahun yang lalu di akhir Desember, tepatnya di Nanggroga Aceh Darussalam. Masih ingat apa yang terjadi? Nah, coba kita buka lagi lembaran sejarah. Apa yang terjadi sebelum tsunami? Seingat saya, itu diadakan acara Natalan bersama, besar-besaran tingkat nasional, diliput oleh media. Live, coba. Kita semua mengetahui yang namanya Nanggroga Aceh Darussalam merupakan Serambi Mekah. Yang harusnya dipahami yang namanya Serambi Mekah adalah tempat di mana diagungkan asma Allah, diagungkan kalimat tauhid, dilaksanakan syariat Islam. Tapi pada saat itu diadakan secara nasional, diliput oleh media. Apakah dia mengingatkan? Saya yakin ada yang mengingatkan. Apa tidak ada yang berdakwah? Saya yakin ada yang berdakwah. Cuma mungkin pada saat itu yang memegang kekuasaan mengabaikan peringatan para dai, para ustaz, mengabaikan peringatan dari Al-Quranul Karim, mengabaikan peringatan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis. Dan ada satu aksiomatik. Orang kalau sudah tidak mau diingatkan dengan ayat Allah yang tertulis yaitu Al-Quranul Karim, Allah akan ingatkan dengan ayatnya yang tidak tertulis yaitu alam semesta, yang disebut dengan ayat bumi. Nah, Ustaz kita yang ngomong kayak begitu. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat ini tentang apa? Larangan berzina. Wa la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Kadang-kadang ada orang yang membelintir ayat ngeyel dia sama firman Allah. Jangan dekati zina, yang enggak boleh kan mendekati zina. Kalau berzina mah boleh-boleh aja, kan enggak ada larangan mutlak katanya. Ini namanya ngeyel namanya. Padahal ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, itu kalimat kasih sayang yang Allah sampaikan. Jangan dekati zina. Sama juga seorang ibu mengatakan, "Nak, jangan dekati unggun itu." Bukan berarti orang tua menyuruh anak cemplung ke api unggun tersebut, dia melompat ke api unggun tersebut. Bukan itu maksudnya. Jangan dekat. Sebab kalau sudah dekat, nanti kamu akan terbakar. Kamu nanti akan kena pelentingan dari apa? Bara yang terbakar. Nah, ketika diingatkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu, nggak perlu juga masih berzina juga kalau bertobat dengan alasan tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum Islam, tidak ada hukum hudud. Saya tanya dia berzina, berselingkuh. Allah akan ingatkan dengan cara yang lain. Pertama dikasih dulu penyakit apa? Gonor hati. Dikasih penyakit kencing nanah. Sebelum itu gatal-gatal dulu. Gak sadar juga, melakukan maksiat juga, berzina juga, berselingkuh juga. Akhirnya kena penyakit spiris. Akan ada obatnya, datang aja ke dokter kulit dan kelamin. Berobat ya, sembuh. Berzina lagi. Akhirnya Allah kasih HIV. Kalau dia itu ada obat. Ini satu contoh. Orang kena HIV itu karena kena apa? Virus kan? Virus itu apa? Virus itu makhluk Allah. Dia tidak terjadi sendirinya. Ada yang menciptakan Allah. Bakteri itu adalah makhluk Allah. Contoh yang lain. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
amalan setan. Bahkan kali jauh oleh kamu. Dia mengerti juga, mabuk juga, dia sadar juga dia. Akhirnya Allah kasih teguran peringatan. Mungkin jantungnya bermasalah, mungkin organ tubuh yang lain bermasalah, mungkin ada yang bocor dan lain segala macam. Itu peringatan dari Allah. Di Aceh juga demikian. Diadakan besar-besaran. Besoknya hari Ahad, saya ingat hari Ahad. Karena pada saat itu sebagian warga Aceh itu ada olahraga di lapangan bola. Bahkan ada yang senam, kemudian ada juga yang sholat duha. Tahu datang gempa, bergoyang dunia. Air laut bukan semeter 2 meter, beberapa kilo jauh ke tengah samudra. Ikan bergelimpangan. Masyarakat yang awamnya nggak tahu melihat ikan bergelimpangan, ikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan, berebut dia. Nggak tahunya dari motor di sana memutih belakang dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ombaknya bukan semeter 2 meter lagi. Bayangkan pohon kelapa aja ludes habis, dihempas oleh gelombang yang begitu tinggi. Kapal aja saudara, kapal itu ke bawah sampai ke daratan, sampai berapa kilometer. Sampai sekarang tuh kapal masih ada. Siapa yang mampu mencegah ini semua? Siapa yang mampu mencegah kemurkaan lautan, kemurkaan bumi yang bergoyang semacam itu? Tidak ada. Semuanya bergerak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya timbul bencana yang dahsyat. Sehebat apapun pemerintah tidak akan mampu mencegah semacam itu. Apa selesai masalah itu? Saya yakin sampai sekarang belum selesai secara tuntas. Kenapa? Masih banyak korban yang belum ditemukan. Saya berkeyakinan semacam itu. Kami dari relawan Kispa pada saat itu datang juga ke sana. Dan ini masalah kemanusiaan, masalah umat. Dan kita juga mendapat amanah dari umat menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Saya melihat sendiri bagaimana mayat bergelimpangan, saudara. Mayat saudara kita, saudara sebangsa setanah air, saudara seiman seislam. Relawan banyak datang sana, bahkan dari Amerika, dari Australia, dari Timur Tengah, dari Eropa. Bahkan ada relawan tidurnya di mana? Di kuburan. Bukan 1-2 hari, beberapa bulan. Tugas apa? Mencari mayat. Sebab kalau relawan asing cari-cari pun itu agak ini juga ya. Ada milih-milih juga. Yang banyak bergerak itu orang-orang Islam. Yang mayat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah bencana tersebut, Allah masih memberikan penyadaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajaran dapat kita ambil? Semuanya hancur, bangunan hancur. Saya pengen tanya, tolong jawab yang jujur. Yang Allah sisakan apa? Masjid. Kenapa Allah sisakan masjid? Karena di masjid itulah diagungkan asma Allah. Di masjid itulah dilafazkan Allahu Akbar. Manusia sujud, rukuk, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala ta'qilun? Apa kita tak berpikir? Apa kita tidak berakal? Allah sisakan masjid, bukan satu masjid saja, bukan masjid Baitur Rahman saja, saudara. Beberapa masjid Allah sisakan. Bahkan ada di bibir pantai masjid tegak berdiri, saudara. Allahu Akbar walillahil hamd. Padahal sebelumnya diadakan perayaan Natal bersama, mengatakan Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, Allah lemah, saudara. Allah tidak kuasa. Allah ada kepentingan untuk anaknya, dan itu mustahil. Maka Allah tunjukkan kekuasaan. Bahkan ada juga di antara mayat-mayat yang bergelimpangan ada yang bau.
Tapi ada juga yang wangi, ada ditemukan oleh relawan. Itu mayat yang masih mengenakan mukena. Kita berusung-usung, mungkin dia baru melakukan sholat duha, tahu-tahu datang hempasan sunat. Kita doakan mereka yang meninggal mudah-mudahan berpahala syahid di sisi Allah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan kita yang sudah teledor, yang sudah melakukan kesilapan kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Tapi jangan dimulai. Makanya di awal saya katakan tadi, kita ini kalau udah masuk bulan Desember langkah keganjengan lebih, apalagi bahasa yang lain, alay, norak. Urusan agama kita aja masih banyak yang belum kita selesaikan, masih banyak amalan-amalan yang belum kita laksanakan. Islam itu bukan sekedar sholat 5 kali sehari semalam, ada juga urusan-urusan kita yang lain. Bagaimana kepedulian kita kepada kaum muslimin yang saat ini masih dizalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak kita pikirin? Bagaimana cara kita membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionisme? Ada nggak kita pikirin? Itu urusan kita, itu urusan umat. Bagaimana anak-anak kita dalam pembinaan? Ada nggak kita didik secara Islam? Ada nggak mereka kita ajak ke masjid, ke mushola, ke majelis taklim? Istri kita yang belum menutup aurat, ada nggak kita serukan untuk menutup aurat? Kan masih banyak urusan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berkewajiban menyampaikan hal ini. Ya, tapi kan kita masih toleransi, Ustaz. Toleransi bukan masalah akidah. Itu dalam muamalah. Anda punya tetangga non-muslim sakit, Anda punya mobil, Anda tidak perlu rumah sakit. Lihat bagaimana mulianya ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah membesuk seorang Yahudi yang sedang sakit tergeletak di rumah. Rasulullah datang dan diajak masuk Islam. Alhamdulillah anak masuk ke dalam Islam. Ada nilai dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu masalah muamalah silakan. Tapi kalau sudah masalah akidah nggak dapat ditawar-tawar, saudara. Dulu juga di zaman Rasulullah SAW, musyrikin Quraisy pernah mengajak kompromi untuk ketentraman, kedamaian, ketenangan masyarakat Mekah. Maka pembesar-pembesar Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau kami menyembah Tuhan kamu setahun, kemudian kamu juga menyembah Tuhan kami setahun, untuk mencapai ketentraman, kedamaian, ketenangan di tengah masyarakat. Secara logika usulnya bagus juga, tenang, aman, damai. Siapa yang tidak ingin tenang? Siapa yang tidak ingin damai? Siapa yang tidak ingin aman? Tapi ini kan masalah kita, masalah iman. Rasul tidak jawab langsung, saudara. Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asbabun nuzul Allah turunkan surat Al-Kafirun. Dalam ayat itu Allah katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin." Langsung Rasulullah SAW menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mulah agamamu dan untuk mulah agamaku. Laku dinukum waliyadin. Jadi tak perlu kita ikut-ikutan acara Natal, keliling segala macam, nyanyi-nyanyian mereka segala macam, tak perlu. Untuk apa? Menyelamatkan iman kita. Kalau masalah toleransi, Islam sudah memberikan pembelajaran yang sangat
Pertama, ini sejarah. Ketika pembebasan Baitul Maqdis pertama kali oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang secara khusus. Dia tinggalkan ibu kota Madinah sebagai ibu kota khilafah. Dia datang ke Baitul Maqdis. Uskup Saverius, pemimpin Nasrani pada saat itu, memberikan secara khusus kunci pintu gerbang kepada Khalifah. Dan itu adalah bukti penguasaan Baitul Maqdis sudah beralih ke tangan kaum muslim secara aman, tetap. Dan Umar radhiyallahu anhu melakukan inspeksi. Dan dia datang ke gereja, tempat peribadatan orang Nasrani. Ketika dia di tempat tersebut, masuk waktu untuk sholat. Umar dipersilakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipersilakan untuk sholat di gereja. Umar tidak mau. Kenapa? Saya menilai Umar ini punya visioner, pandangan yang jauh ke depan. Umar ini kan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dijamin masuk surga. Nah, Umar memiliki visioner, pandangan yang jauh ke depan. Kalau dia sholat di gereja akan dijadikan dalil, akan dijadikan rujukan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidak akhir zaman. Umar aja sholat di gereja. Sekarang aja nggak ada rujukan, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada ceritanya. Umat Islam ada yang ikut-ikutan sholat bikin sholat di gereja. Saya lihat itu ada di YouTube. Ada yang kayak begitu. Yang kedua, menegaskan bumi Allah yang luas. Silakan Anda sholat di bumi Allah yang luas yang terberkati. Anda ingin sholat di padang pasir, silahkan. Anda ingin sholat di padang rumput, silahkan. Anda mau sholat di air, kalau bisa, silahkan. Di udara aja kita bisa sholat. Ketika di pesawat terbang, bumi Allah ini tempat suci, boleh, bersih, suci. Islam itu luas dan luas. Ngapain kita bersibuk beribadah di tempat orang lain? Dan inilah yang merupakan dalil bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama, milik umat Islam, bukan milik orang Yahudi. Kenapa? Rasul sholat di Masjidil Aqsa. Ini dalilnya. Sebab sekarang kan ada juga orang yang terpengaruh dengan paham Zionis, karena Ghazul Fikri. Itu Masjid Aqsa itu kan milik orang Yahudi juga. Maka berikan hak kepada mereka untuk beribadah. Dari mana dalilnya? Dari mana turunannya? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa itu Muslim. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu firman Allah. Itu tidak membeda-bedakan satu nabi yang satu dengan yang lain. Semuanya muslim. Nabi Daud bukan Yahudi, Nabi Isa bukan Nasrani. Dia muslim, beriman kepada Allah. Dan Nabi Muhammad memberikan contoh kepada sholat di Masjid Aqsa. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dijelaskan itu makmumnya sampai para nabi dan rasul terdahulu. Itu dalil menunjukkan Masjid Aqsa milik kaum muslimin. Dan Rasul adalah orang yang paling amanah, paling jujur. Kalau bukan dia nggak mau diambil sudah. Kenapa Rasul sudah jelas? Karena itu hak kaum muslimin, hak orang beriman. Nah, inilah menjadi permasalahan ini di Masjidil Aqsa. Jadi sekarang membagi dua. Masjidnya dibagi dua, waktunya dibagi dua, dan umat Islam menolak. Maka itulah Intifadah Al-Aqsa, Intifadah Al-Quds, Intifadah yang ketiga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contoh toleransinya. Ketika pembebasan Baitul Maqdis oleh Saudi Arabia, tidak setetes pun darah orang-orang Nasrani berjatuhan. Beda ketika mereka mengambil alih Masjidil Aqsa, umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh,
Bahkan dalam riwayat dikemukakan genangan darah umat Islam itu sampai semata kaki. Bahkan menurut riwayat yang lain sampai sebetis. Darah siapa? Darah umat Islam. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih, orang Nasrani pengen keluar dari Baitul Maqdis, mau dibawa salibnya yang sedering alaihi. Silakan, nggak punya Allah kita contoh. Lihat bagaimana kebaikan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mempelajari Rasulullah SAW ketika ke Mekah. Siapa yang melindungi Ka'bah aman, siapa yang berjuang di rumah Abu Sufyan aman, siapa yang tinggal di rumahnya aman. Karena teladan hidup pejuang Islam adalah Rasulullah SAW. Makanya pejuang Islam dia tetap dalam bingkai akhlakul karimah. Kalau ada yang sudah tidak sesuai dengan akhlakul karimah, patut dipertanya siapa yang ada dalam perjuangan. Kembali lagi kita kepada ayat Ad-da'au lirrahmani walada. Pada ayat yang ke-91 dikatakan karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Makanya hampir saja gunung-gunung runtuh, kemudian bumi terbelah, kemudian langit pecah karena ucapan itu tadi. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi Allah tegaskan tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Apalagi Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau dibahas masalah ini ingat dengan Buya Hamka. Tahu Pak Buya Hamka? Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang dia siap mundur dari Ketua Majelis Ulama Indonesia karena ditekan untuk mencabut fatwa Natal bersama haram. Tak boleh. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kuning-kuning kertasnya. Ini tahun 80-an. 81. Buya Hamka masalah tidak semacam itu. Kita rindu dengan ulama-ulama model semacam ini. Kalau sekarang maaf, boleh kembali maaf. Ada yang sangat memprihatinkan, membingungkan umat. Tapi Buya memberikan keterangan. Kalau masalah ini tidak ada kawan-kawan. Tapi masalah muamalah, masalah hubungan sesama manusia, subhanallah, dia telah memberikan keteladanan yang baik juga. Saya ingin memberikan contoh sejarah. Mungkin banyak yang kita belum tahu. Ketika di sidang konstituante, Dewan Konstituante itu menentukan dasar negara kita Islam atau Pancasila atau sekuler, itu terjadi perdebatan, perbedaan pendapat yang sangat tajam antara kubu Islam dengan sekuler. Di antara kubu sekuler itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu sama-sama orang Minang, Buya Hamka juga orang Minang, orang Padang. Tapi di dalam ideologi, di dalam pendapat berbeda. Sampai Buya ini nggak ditegur dalam satu peristiwa pertemuan di mana Muhammad Yamin hadir. Dia sebagai pejabat, sebagai tokoh pada saat itu. Ketika Muhammad Yamin mati, kalau saya tidak bilang dia dirawat di rumah sakit Angkatan Darat, badan tergeletak di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia minta kepada pengawalnya, ya, pada ajudannya, sekretarisnya, tolong panggil Buya Hamka. Minta Buya Hamka dipanggil. Buya Hamka tidak lagi oleh putusan dari Profesor Muhammad Yamin. Saya yakin Anda kenal Muhammad nama dia tokoh nasional. Ketika datang putusan dari Muhammad Yamin, kaget juga bilang, ini bahasa lawan politik saya ini. Berbeda ideologi, berbeda pandang sudut pandang. Tapi kalau ini masalah manusia, biar bagaimana pejuang Muhammad Yamin adalah umat Nabi Muhammad SAW, masih orang Islam, maka dia datang. Dia datang membesuk seorang muslim, panggilan utamanya besar, malaikat berdoa. Ketika seorang membesuk seorang muslim, walaupun berbeda pemikiran dengan kita, berbeda latar belakang, berbeda suku,
sana juga kita hadir di antara kebersukaan surga Allah yang berada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dipegang tangan Muhammad oleh beliau. Anda tahu wasiat dari Muhammad? Dia minta agar kalau dia meninggal, yang mengurus jenazahnya adalah beliau. Sampai ke kampung halaman, dia minta secara khusus. Padahal di sidang konsentrasi itu dia berdebat habis-habisan menjadi 8 poin. Ini masalah muamalah. Itu permintaan wasiat. Apa dikabulkan oleh Buya? Dikabulkan. Buya Hamkala yang mengurus mulai dari Jakarta sampai ke Kayu Tanam kalau saya tidak bilang. Dikubur Muhammad dari sampai orang heran. Inilah ulama yang memberikan keteladanan kepada umat, tidak pendendam, tidak menghujat. Ulama itu harus sabar lapang dada, memberikan kebaikan kepada umat, bukan melaknat. Kan ada juga orang yang melaknat, bahkan istri Nabi dilaknat, sahabat Nabi dilaknat, katanya ustaz, katanya orang yang hebat dalam ilmu agama. Itu kan gambaran orang yang jauh dari akhlakul karimah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkata yang baik atau diam. Contoh yang kedua, ini sebenarnya tanda masuk. Oh, nggak ada hubungan itu. Yang kedua, saya yakin Anda kenal dengan Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. Di zaman Bung Karno Buya Hamka ditangkap, bukan sekedar ditangkap dimasukkan penjara, bukan sekedar masukkannya disiksa. Coba, sampai Buya Hamka sakit. Tapi hikmahnya adalah Buya Hamka dapat berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan tafsir Al-Azhar, tafsir yang sangat fundamental. Anda tahu apa permintaan dari Bung Karno? Bung Karno minta, karena saat meninggalnya mungkin dia sudah terasa, kesehatannya sudah menurun. Nanti kalau dia meninggal, yang menjadi imam adalah Buya Hamka. Yang menjadi imam Buya Hamka. Maka kata utusan dari keluarga utusan Bung Karno datang menemui Buya Hamka. Buya Hamka sudah barang tentu agak kaget juga. Orang yang pernah memenjarakan pada saat berpuasa, di akhir kehidupannya dia minta Buya untuk menyolatkan jenazah. Kalau kita kira-kira di mana, Pak? Kita udah di penjara, udah disiksa, ya nama juga di penjara, di situ udah dipukul segala macam. Tahu-tahu orang yang berpuasa tersebut ketika meninggal dia minta wasiatnya kita yang suruh sholat. Makanya teman-teman Buya Hamka pada protes dan bertanya, kenapa kau sholatkan juga dia? Ini masalah manusia. Lihat Islam mengajarkan kalau masalah kemanusiaan silakan. Tapi kalau sudah masalah akidah, nanti bisa tawar-tawar lagi. Apalagi kalau seorang ulama. Nah, ini perlu saya sampaikan sebagai contoh dan wanita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa. Apalagi sekarang ini ya banyak godaan-godaan, tarikan-tarikan yang bisa menjerumuskan kita pada kesesatan. Salah satu doa yang perlu kita baca, jangan tadi balqulu faqul ala dini wa ta'ala. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin, Allahumma 'izzil Islam wal muslimin, Allahumma 'izzil Islam wal muslimin. Allahumma qsim 'anna a'dal muslimin min al-bala'i wal waba'i wal fitan wal fitan ma la yughayyiru. Allahumma ighfir lana wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin 'alaina khususan ikhwanina fi Palestin wal Quds wa Suriya
zaman wa zaman. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka qilan sadiqan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khashana wa qatawa'na wa ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna a'udzu bika min al-'afwi wal-'afwa. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min al-nar. Allahumma al-masjid al-aqsa wa amrad al-muhtarin al-basidin wa hadahu wa qadrihi bi qurbatin ila islam wa qulna surura wa rizqna salatan min al-aman. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, karena kau sudah sembuh. Ya Allah, bantulah tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berhutang. Berilah kemampuan kepada yang terlunasi segala hutang-hutangnya. Kaulah Tuhan yang Maha Kaya, kita bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jemaah yang berbahagia, ada tambahan informasi bagi yang belum dapatkan kalender MISPA 2016, silakan maju ke depan. Dan ini tidak diperjualbelikan, cuma kami mengajak jemaah untuk berimbang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kalendernya ada, karena bulan yang kemarin mungkin ada yang belum dapat, karena saya lihat kemarin itu ada yang langsung pulang. Nah, kepada yang berminat silakan maju ke depan. Terima kasih.